Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Santia, kelas reguler 4C. Jadi saya di sini akan memenuhi tugas dan kewajiban saya terkait UAS ID Kesehatan Masyarakat. Langsung saja masuk ke materi yang akan dibahas. Itu ada tentang kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, determinan kesehatan, kesehatan reproduksi, menanggulangi wabah LGBT, pelayanan kesehatan Islam, dan islamisasi masyarakat. Kesehatan lingkungan. Jika ditinjau dari perspektif Islam bahwa salah satu tugas manusia itu sebagai khalifatullah, punya hubungan vertikal dan horizontal, berbuat baik sesama manusia dengan mengedepankan akhlak, etika, dan perilaku, agar terjadinya keharmonisan sosial. Kerusakan yang terjadi di bumi, seperti kerusakan di daratan, lautan, itu melupakan faktor utama yang dilakukan oleh manusia. Padahal Allah sudah menciptakan bumi dan seisinya sesuai dengan fitrahnya untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, dalam perspektif Islam sendiri, kesehatan lingkungan ditekankan sebagaimana integral dari agama dan kewajiban umat muslim untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kedasaran dan bertanggung jawab terhadap alam semesta sebagaimana Allah telah menciptakannya. Oleh karena itu, umat muslim diharapkan untuk menjadi pelindung lingkungan dan menjaga keseimbangan alam serta sebagaimana dari komitmen agama mereka. Kesehatan lingkungan sendiri dalam perspektif Islam merujuk pada upaya untuk menjaga dan memelihara keseimbangan dan keberhasilan lingkungan alam sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, Islam menetapkan pentingnya menjaga lingkungan sebagaimana dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Nah, sama sepertinya hadis khairukum annafakum linas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Hubungan horizontal juga berpusat pada hablum minal alam, tali persaudaraan dengan alam. Sebagai contoh ialah ketika seseorang membuang apapun yang merugikan dan menanggung kehidupan alam dan manusia, maka ia telah berlaku haram. Adapun beberapa kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang pertama, pencemaran sungai yang terjadi karena limbah pabrik. Yang kedua, pencemaran udara yang terjadi karena polusi udara. Yang ketiga, pencemaran lingkungan yang terjadi karena sampah. Nah, penyebab-penyebab inilah yang timbul berbagai penyakit, baik itu fisik maupun mental. Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan, yaitu dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat, membekali diri dengan konsep-konsep dasar yang diajarkan dalam Islam agar hubungan sesama manusia dengan alam tetap terjaga. Selanjutnya, kesehatan jiwa. Jiwa menurut Islam ialah merupakan ruh yang sudah ditiupkan oleh Allah dan berada di dalam diri manusia. Maka itulah yang disebut dengan jiwa yang sudah menyatu di dalam diri manusia. Dalam Islam, hakikat jiwa itu mempunyai potensi yang sendiri. Jika dididik dengan benar, maka akan menjadi takwa, dan sebaliknya, jika tidak dididik dengan benar, maka jiwa itu sendiri akan menjadi hina. Keinginan manusia dan syahwat jika dididik dengan benar, maka akan menjadi kesucian diri. Tetapi jika dilepas atau tidak dididik, maka akan disebut hawa nafsu, sisi negatif dari syahwat, akan susah untuk dikendalikan. Nah, dalam perspektif Islam, kesehatan jiwa juga merupakan keadaan keselarasan dan kestabilan mental, emosional, dan spiritual seseorang. Kesehatan jiwa dalam Islam berhubungan dengan keadaan yang menghasilkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini tuh menerapkan pentingnya menjaga kesehatan jiwa, karena hati adalah pusat dari keseluruhan keberhasilan dan kegagalan seseorang. Menjaga kesehatan jiwa berarti melibatkan
melanjutkan ibadah dan konsisten berzikir, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, serta mengembangkan akhlak yang baik, mengandalkan Allah, beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan senantiasa berpikir positif adalah langkah-langkah penting dalam menjaga kesehatan jiwa menurut ajaran Islam. Sedangkan jiwa manusia itu sendiri ada 3 unsur, yaitu al-syahwat, al-aql atau akal, al-godok atau emosi. Selanjutnya yaitu materi determinan kesehatan dalam perspektif Islam. Sehat dalam Islam menyangkut sehat secara fisik dan sehat secara hati, sehingga lahir dan batin tidak dipisahkan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lainnya. Dalam Islam, faktor kesehatan tidak hanya dipengaruhi karena masalah lingkungan, gaya hidup, keturunan, tetapi dipengaruhi oleh faktor ibadah dan iman. Karena semakin tinggi keimanan seseorang dan semakin tinggi ibadah seseorang sangat berpengaruh terhadap ketenangan jiwa dan kesehatan kita. Determinan kesehatan merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seseorang secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan dan memberikan petunjuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam perspektif Islam, determinan kesehatan melibatkan berbagai aspek seperti gizi, pola hidup sehat, kebersihan, dan menjaga keseimbangan dalam segala hal. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh dan menghindari perilaku yang berlebihan atau merugikan. Semakin dalam keimanan seseorang, semakin tinggi ibadah seseorang, maka berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan jiwa dan jasad seseorang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dalam Islam. Yang pertama itu ada faktor pelayanan. Kesehatan biasanya memulihkan kesehatan seseorang dalam perspektif Islam, karena dengan adanya pelayanan yang baik, seperti edukasi masyarakat, dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang kedua itu faktor pengetahuan. Nah, faktor pengetahuan juga berpengaruh dalam kesehatan seseorang, karena dengan adanya pengetahuan kita bisa melakukan edukasi yang tepat dan membantu permasalahan penyakit yang ada. Yang ketiga, faktor dorongan iman dan ibadah sangat berpengaruh dalam kesehatan kita. Materi selanjutnya menanggulangi wabah LGBT. Dalam pandangan Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan agama. Islam menekankan pentingnya mengetahui hukum-hukum Allah dan menjaga ketertiban sosial berdasarkan prinsip-prinsip agama. Cara Islam dalam mengatasi homoseksualitas berfokus pada pengenalan dan penguatan nilai-nilai agama, pencegahan dan penanganan akar masalah, termasuk aspek sosial dan psikologis. Untuk mencegah, Islam mengajarkan pentingnya pengadilan diri dalam menghadapi dorongan dan keinginan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk mengendalikan dorongan seksual dan menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dalam perspektif Islam. Pelayanan kesehatan Islam merujuk pada pendekatan dalam pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Pelayanan kesehatan Islam bertujuan untuk menyediakan perawat medis yang memperhatikan aspek fisik, mental, dan spiritual pasien dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika Islam dan pedoman agama dalam praktik medis. Beberapa contoh diantaranya ialah penggunaan pengetahuan medis secara Islami, berperilaku secara Islami dalam menangani pasien, menyediakan lingkungan Islami, dan pengintegrasian ruqyah dan doa, serta pelibatan pendidikan Islam dalam penyuluhan kesehatan. Selanjutnya yaitu materi tentang islamisasi masyarakat dalam perspektif Islam. Nah, islamisasi masyarakat itu sendiri merujuk pada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai, ajaran, dan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dan praktik kesehatan. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa praktik dan pemahaman kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan tuntunan Islam
sehingga dapat memberikan manfaat yang holistik dan sesuai dengan ajaran agama. Islamisasi masyarakat dalam konteks kesehatan meliputi beberapa aspek. Di antaranya ialah pendidikan kesehatan Islami, etika dan moralitas dalam praktik kesehatan, atau mencakup menghormati privasi pasien, mengunjungi tinggi etika profesional, memberikan perawatan dan yang bermartabat, penggunaan alternatif terapi Islami, serta kesadaran spiritual dan mental. Nah, penanganan ini sendiri dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kesehatan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, melibatkan para ulama atau cendekiawan Islam dalam mengembangkan pedoman kesehatan yang islamisasinya itu menggabungkan praktik-praktik sosial tradisional alternatif dalam pengobatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik menyediakan lingkungan Islami dan memperhatikan kebutuhan spiritual pasien. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.